Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat 12 September 2025. Akan tetapi ada 10 negara yang menolak deklarasi tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi New York yang menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Resolusi tersebut turut mengecam serangan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur di Gaza. Resolusi tidak mengikat tersebut disetujui oleh 142 negara anggota PBB, namun tidak semua negara sepakat dengan hasil pemungutan suara itu. Sebanyak 10 negara menolak pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, sedangkan 12 negara lainnya memilih abstain. Israel menjadi salah satu negara yang menolak resolusi tersebut. Mereka beralasan deklarasi itu dianggap hanya menguntungkan Hamas. Sikap serupa juga diambil Amerika Serikat yang masih menjadi sekutu dekat Israel. Kemudian negara sisanya ada Argentina, Paraguay, Hungaria, Papua Nugini, Mikronesia, Palau, Tonga, dan Nauru. Diketahui resolusi PBB tersebut disahkan hanya beberapa jam dari pernyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu saat itu menyampaikan penolakan terbuka terhadap gagasan pembentukan negara Palestina. Hamas mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk mengisolasi Israel. Tak sebatas isolasi regional, tetapi juga mendesak isolasi global hingga boikot segala tentang rezim Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 15 September, hal ini diutarakan oleh Hamas pada Minggu 14 September 2025. Ditulis dalam bentuk memorandum yang dikirimkan kepada para menteri luar negeri negara-negara Arab dan Islam yang bertemu di Qatar, serta kepada organisasi-organisasi internasional. Isinya adalah Hamas menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai negara tanpa hukum rezim Israel yang bertentangan dengan hukum internasional. Lebih dari itu, Hamas juga menyentil soal percobaan pembunuhan terhadap delegasi negosiasinya di Doha, juga tentang kegagalan menghentikan genosida di Gaza. Sehingga itu dinilainya memerlukan boikot politik dan ekonomi penuh terhadap pendudukan Israel, tepat bersamaan dengan isolasinya di tingkat regional dan internasional. Lebih lanjut, Hamas menekankan perlunya upaya untuk mengisolasi Israel itu sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina. Menggarisbawahi bahwa Israel harus dipaksa untuk menghormati hukum internasional dan memenuhi hak-hak sah rakyat Palestina atas kebebasan, kemerdekaan, dan kepulangan. Iran menyerukan kepada negara-negara muslim untuk mengerahkan seluruh kapasitas badan internasional dan hukum untuk melawan Israel. Mengutip Tasnim pada 15 September, hal ini diutarakan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian menjelang keberangkatannya ke Qatar beberapa waktu lalu. Ia menekankan bahwa rezim Zionis tidak mengenal batas wilayah dengan menyebutkan serangan terhadap beberapa negara termasuk Qatar, Lebanon, Irak, Iran, dan Yaman. Pezeshkian juga mengkritik dukungan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa terhadap kekejaman Israel, menyatakan harapan bahwa para pemimpin di pertemuan puncak Doha akan mencapai sikap bersatu, memperkuat kohesi politik dan solidaritas di seluruh dunia muslim dalam menanggapi agresi rezim Zionis yang sedang berlangsung. Lebih dari itu, Pezeshkian menggambarkan serangan terbaru rezim Israel, termasuk pemboman Doha, sebagai pelanggaran nyata terhadap semua hukum dan norma internasional, sehingga perlu tindakan global untuk melawan Israel, termasuk memanfaatkan kerangka kerja dan organisasi internasional serta hukum untuk menghadapi kejahatan Israel. Mencatat bahwa persatuan politik, ekonomi, budaya, dan sosial di antara negara-negara Islam akan memungkinkan langkah-langkah praktis, termasuk potensi pemutusan hubungan dengan rezim Zionis. Pasca serangan Israel ke Qatar, negara-negara Arab menggelar KTT darurat pada Senin 15 September 2025. Para pemimpin negara Arab dan Islam itu membahas balasan serangan udara Israel di Doha, Qatar pada 9 September kemarin. Mereka marah atas apa yang dilakukan Israel itu. Sejumlah pemimpin negara Arab itu kemudian membahas proposal Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang Israel di Gaza. Mereka memberikan peringatan keras kepada Israel yang mengklaim serangan itu menargetkan pimpinan Hamas di Qatar.
Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar menekankan pentingnya KTT darurat itu menghasilkan peta jalan yang jelas. Sedangkan Menteri Pertahanan Pakistan Muhammad Asif memperingatkan bahwa tidak akan ada negara yang aman jika Israel terus dibiarkan. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan agar negara-negara Islam memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Serangan gabungan telah dilakukan Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam sejak Sabtu 13 September 2025. Terbaru, Saraya Al-Quds telah menghancurkan tank Merkava Israel dengan alat peledak, juga berhasil memukul mundur infiltrasi pasukan khusus Israel di selatan kota Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 15 September, hal ini terlihat dalam video yang dirilis saya bersenjata gerakan jihad Islam tersebut dalam sebuah video. Terlihat dalam video Al-Quds menghancurkan tank Merkava Israel dengan alat peledak di dekat aula Al-Yaziji di lingkungan Sheikh Radwan, kota Gaza. Juga mengklaim sukses memukul mundur infiltrasi pasukan khusus Israel di selatan kota. Lantas setelah penarikan pasukan Israel tersebut, Al-Quds memamerkan sisa-sisa pakaian, perlengkapan militer, dan perangkat komunikasi yang bertuliskan bahasa Ibrani. Sementara itu, Brigade Al-Qassam juga mengumumkan telah melakukan serangkaian operasi dengan nama Tongkat Musa, tepat sebagai tanggapan terhadap kampanye kereta Gideon II Israel yang bertujuan menduduki kota Gaza. Diawali dengan melakukan serangan di lingkungan Zaitun dan Jabaliyah di jalur Gaza Utara.